Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa nifidin asyhadakumullah. Saya sudah menjanjikan untuk mengkupas hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, tetapi hari Jumat keempat kemarin saya khutbah di Masjid Istiqomah dan ternyata ada yang menginginkan agar materi khutbah tadi saya angkat malam hari ini di Baitul Ma'mur. Siapa orangnya nggak usah saya sebutkan, berkaitan dengan negeri Sabak. Tempatnya di Yaman Selatan sana. Dua kali Al-Quran menyebut, yang pertama tercantum di dalam surat An-Naml ini laporan tentara Nabi Sulaiman yang berkaki dua tetapi tidak punya tangan, punyanya sayap burung hudhud. Ini bahasa sekarang mungkin apel pagi itu. Mana hudhud? Oh, kelihatan. Ancaman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau di dalam ayat 21, la u'adzibannahu adzabasatitan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Baca akhir. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, atau benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Nah, akhirnya dia datang terlambat. Ayat 22,
fa maka ghaira ba'ide faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka mesabain kalau bacanya mesabaim binabai yakin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Dan kubawa kepadamu dari negeri Sabak suatu berita penting yang diyakini. Yang negeri tadi ayat 23 dipimpin oleh seorang wanita. Orang menyebut dengan Ratu Balqis atau Ratu Bilqis. Ayat 24, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-syamsi min dunillah. Penduduk Sabak yang konon negerinya subur, makmur, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku itu menyembah matahari dan tidak menyembah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian Ratu Sabak tadi menghadap Nabi Sulaiman, kemudian dia masuk Islam, kemudian menjadilah dia dan seluruh rakyatnya berubah 180 derajat menjadi penduduk-penduduk yang muslim, yang patuh, yang kepatuhan mereka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah surat di dalam Al-Quran, namanya juga surat Sabak. Namanya juga surat Sabak, surat ke-34. Ayat yang saya angkat di dalam khutbah kemarin itu ayat 15. Laqad kana li sabae fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum waskuru lahu. Nah ini materinya ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Rabb di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Ya, ini 2 sisi mata uang yang satu sama lain saling melengkapi. Jadi sengaja saya angkat bahasa yang akrab dengan telinga kamu, telinga antum. Loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, murah kang sarwa tinuku, subur kang sarwa tinandur. Tetapi bagian yang satu ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kayak apa wujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Jadi ada sebuah negara yang di sini diterangkan ya, punya kebun yang terbentang sejauh mata memandang,
dengan irigasi, ada bendungan namanya bendungan Ma'rib. Sisa-sisanya saya pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke sana, sudah nggak ada bendungan. Sisa-sisanya itu masih ada. Jadi air hujan ditampung, kebutuhan irigasi itu terpenuhi sepanjang tahun. Ini di satu sisi bukan hanya di Ma'rib ya. Ma'rib ke timur ada Iran, ada Pakistan, ada Myanmar, ada Malaysia, ada ke utara Thailand, ke selatan ada Indonesia kata orang Arab. Itu juga sejenis ini. Baldatun thayyibatun. Sampai orang mengatakan kayu ditanam saja bisa tumbuh. Tetapi yang disebut oleh Allah dengan wa rabbun ghafur, ini sabak. Ya, tentu saja kalau kita kembali kepada surat Al-A'raf, sedikit ini mukadimah dan bukan materi khutbah saya. Mudah-mudahan apa semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, syaratnya 2. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Syaratnya cuma 2 ya, amanu wattaqau. Akan aku buka barokah dari langit dan dari bumi. Yang dari langit itu wujudnya sama, air hujan. Yang dari bumi itu wujudnya sama, ada tanaman, ada sumber air, ada tambang, ada. Tapi kepada baldatun thayyibatun yang warabun ghafur, turunnya hujan itu menyebabkan tanaman menjadi subur, menyebabkan ternak-ternak bisa menjadi gemuk karena rumput tidak pernah kering sepanjang tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya sama, buminya sama, yang berbeda penghuninya. Kalau ini warabun ghafur tadi, semuanya mendatangkan barokah. Tapi kalau tidak warabun ghafur, hujan turun tadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan seterusnya. Jadi nanti akan kita terangkan, tapi saya jujuk saja apa yang saya sampaikan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kayak apa? Saya cukupkan untuk mencari sumbernya dari 5 kitab tafsir yang masing-masing muktabar. Ada tafsir Al-Qurtubi, ini yang saya bawa. Ada tafsir Ibnu Katsir. Antum bisa membuktikan nanti di rumah, terjemahannya ada, silakan dibaca. Ada Ad-Durrul Ma'thur, tulisan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada At-Tafsirul Wadih, tulisan Muhammad Mahmud Doktor, tafsir dari Muhammad Mahmud Al-Hijazi. Dan yang satu lagi tafsir yang ditulis oleh Imam As-Syaukani. Masing-masing mengangkat materi itu. Apa yang diangkat? Tolong dibaca sekali lagi terjemahannya lagi, biar nyambung. Jikalau sekiranya enggak. Ayat
15 surat Saba tadi. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Rabb di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Rabb-mu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Negeri yang baik dan diampuni oleh Allah. Wujudnya seperti apa? Qala Abdurrahman bin Zaid, innal ayat allati kanat li ahli Saba fi masakinihim annahum lam yarau fiha ba'udotan qatun wala dhubaban wala burhusan wala qumlatan wala aqraban wala hayatan wala ghairaha minal hawami fa idza ja'ahumur rabbu fi thiyabihim alqumul wa dawab fa idza nadharu ila buyutihim matatid dawab. Saba yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu diterangkan di sini. Penduduknya belum pernah melihat yang namanya nyamuk sama sekali. Daerah bebas nyamuk, negeri bebas nyamuk. Masya Allah, pada Isya tidur tuh lelap. Bahkan sebelum Isya pengajian pun juga ngantuk. Orang Islam kan diperintahkan Rasulullah cepat tidur, cepat. Artinya di sana itu tidak ada yang namanya penyakit malaria. Ngapa? Karena Rabbun Ghafur ini karena ampunan Allah yang diberikan kepada negeri bukan negerinya, tetapi karena penduduknya beriman dan bertakwa. Enggak pernah mengenal ba'udoh nyamuk, enggak pernah mengenal penyakit yang disebarkan oleh nyamuk yang namanya malaria, yang namanya demam berdarah. Sampai waktu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara teratur, secara tepat itu mesti disalahkan. Kalau menjelang kemarau, hati-hati akan terjadi demam berdarah. Kalau menjelang musim hujan, hati-hati akan terjadi penyakit. Lah terus kapan waktuku didadi apa ini? Kapan itu kira-kira kalau Allah bertanya begitu? Enggak pernah melihat ada ba'udah. Yang kedua, wala zubaban, nggak pernah melihat namanya lalat. Insyaallah ya. Dulu waktu saya kecil itu diajarkan bunuhlah lalat di mana kamu. Oh, waktu aku cilik dorong lahir ya. Bunuhlah lalat di mana kamu dah. Penyakit yang disebarkan oleh lalat mungkin menyebabkan tipes, menyebabkan pes. Enggak pernah mereka kenal di sana. Jadi dampak dari Rabbun Ghafur itu bukan hanya negerinya makmur, tetapi itu tadi. Ini yang dilupakan orang. Kalau saya boleh menggok sebentar, Allah memberikan contoh kepada penduduk Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di masa Rasulullah tinggal di sana, beliau mengutus
salah seorang sahabat beliau Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk memberikan surat kepada Kaisar Mukaukis di Mesir. Surat tadi dikirimkan dan diberikan. Sebagian riwayat mengatakan secara diam-diam Kaisar ini masuk Islam, tapi tidak berani terang-terangan karena seluruh penduduknya beragama Kristen. Ada yang mengatakan tetap Kristen tetapi ada rasa simpati kepada Rasulullah. Akhirnya kepada beliau dikirimkan dua ekor. Satu ekor peranaan kuda dengan khimar namanya Bighal, diberi nama Duldul. Dikirimkan sebagai hadiah 2 orang budak perempuan yang namanya satu Sirin Al-Qibtiyah, yang kedua Maria Al-Qibtiyah. Dan Maria Al-Qibtiyah ini diambil oleh Rasulullah sebagai budak, dan dari rahimnya lahir putra beliau yang terakhir bernama Ibrahim. Dikirimkan ada emas, ada dan macam-macam. Tapi salah satu di antaranya yang dikirimkan kepada Rasulullah itu seorang dokter. Rasulullah ini saya kirimkan seorang dokter untuk mengobati penduduk Madinah yang sakit. Nah, oleh Rasul diberi tempat mungkin di salah satu bagian dari luar Masjid Nabawi, buka praktek jam 7 sampai jam 11.30 mungkin begitu ya. Sore jam 17 sampai dan seterusnya. Hari pertama nggak ada pasien. Hari kedua, hari ketiga, pekan pertama, pekan kedua, bulan pertama, bulan kedua. Jadi cuma denger-denger nek saya iki iso ngene ya. Akhirnya dia ibarat yang saya dengar dari radio, petugas vaksinasi itu door to door. Betul, ada yang rumahnya didatangi petugas vaksin? Ada enggak? Ada. Tetangga kok dikawal itu? Ya enggak tahu apa polisi. Ya wis. Didatangi rumah per rumah, ada orang sakit Pak, enggak ada, coba saya cek suhu badannya. Ternyata sak Madinah itu enggak ada orang yang sakit. Sehingga sekitar 1 tahun dia bertugas di sana atas perintah Kaisar. Akhirnya sowan kepada Rasulullah, beri izin saya untuk kembali ke negeri saya. Ada apa? Ternyata 1 tahun saya cuma dengar-dengar tok, nggak ada orang yang sakit, dan saya datangi pintu demi pintu rumah penduduk Madinah, memang tidak ada yang sakit. Ya sudah, silahkan. Ini jadi bukan hanya suburnya saja ya, tapi itu tadi nggak pernah mereka melihat yang namanya nyamuk, nggak ada, betul. Nggak pernah mereka melihat yang namanya lalat, nggak pernah mereka melihat yang namanya burghus. Burghus itu kalau saya cari di dalam kamus Arab Indonesia artinya kutu. Kumal juga kutu lah. Saya penasaran, saya buka di dalam Munjid, saya buka dalam Lisanul Arab, saya dapatkan burghus. Hasratum min fasilatil burghusat. Burghus adalah binatang kecil, binatang kecil. Ta'isu fi jismil insan, yang hidup di dalam tubuh manusia. Dalam satu kamus lagi, kamus Arab Indonesia, tetapi semuanya ditulis dengan huruf Arab. Namanya kamus Al-Marbawi, yang nulis orang Malaysia. Saya buka di sana. Yang namanya burghus
itu binatang kecil yang ada di dalam tubuh manusia yang tidak bisa dilihat, di sana saya baca, kecuali dengan teropong. Nyambung ya? Bahasa dia teropong, belum kenal alat pembesar. Ta'isu fi jismil insan, yang hidup pada tubuh manusia, wal hayawanil labunah, dan pada binatang menyusui. Tataghatta minal fadolat, dia makan dari tubuh makhluk yang dia tempati, baik manusia atau binatang. Lataghat hasamah, gigitan dia itu bisa menimbulkan racun. Waqat tusabbibu waba'at ta'un, kadang-kadang gigitan itu bisa menimbulkan penyakit wabah yang namanya ta'un. Jadi burghus itu kalau diartikan hari ini siapa? Apa itu kira-kira? Ya saya nggak berani ya. Tapi binatang itu tidak bisa dilihat kecuali dengan alat pembesar, tinggal di dalam tubuh manusia. Yang apabila dia menggigit, itu bisa menimbulkan taun. Jadi artinya apa? Penduduk Yaman selain tidak kena nyamuk, juga tidak kena lalat, juga tidak kena kuman-kuman yang lain. Bukan karena mereka divaksinasi oleh petugas, tetapi keimanan mereka yang menyebabkan Allah menjaga binatang-binatang, makhluk-makhluk jahat tadi untuk datang ke sana dan menyebarkan wabah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walakum melatan, mereka juga tidak mengenal kumlah, kutu. Wala akroban, juga tidak kenal kalajengking. Apa kalajengking itu? Skorpio. Wala khayatan, dan tidak mengenal ular. Wala ghairaha minal hawam, dan tidak mengenal binatang-binatang buas yang lain. Ini baldatun thayyibatun banyak, tapi yang warobun ghafur buahnya seperti ini. Wa idza ja'ahumur rakbu, apabila datang orang dari luar negeri, datang orang dari luar negeri. Kalau sekarang pakai pesawat atau pakai kapal, harus dites, kemudian dikarantina berapa hari? 14 hari. Siapa saja? Yang paling gencar itu saya dengarkan di radio di Medan. Ternyata varian Delta paling banyak tersebar, itu disebarkan oleh para penumpang kapal yang turun dari pelabuhan. Di sini apabila ada orang datang dari luar negeri, memang dia itu penduduk sahabat yang bepergian, taruhlah ke Makkah melaksanakan umroh, atau orang luar datang ke Sabah. Sementara pada tubuh mereka itu ada wabah, ada penyakit. Fa'idza nadharu ila buyutihim matatid dawab. Begitu mereka mendekati rumah mereka, binatang-binatang, wabah-wabah yang nempel pada tubuh mereka, pada pakaian mereka, otomatis mati. Saya jadi baca ini kok sensasional sekali ya. Tapi setelah saya buka tafsir yang lain juga menerangkan seperti itu, apa alasan saya untuk tidak percaya?
Jadi tidak usah dinunuli. Begitu masuk, kuman itu langsung otomatis mati. Kila innal ayata hiyal tan wa kanatil mar'atu tamsi fihima ala ra'siha miktal fatamli'u anwa al fawakiha min ghairi antamasaha biyadiha. Kalau seorang wanita itu keluar dari rumah, kemudian di atasnya ada keranjang yang terbuat dari daun kurma, dan mereka masuk ke kebun mereka, ke kebun buah mereka. Jadi lewat saja kira-kira dari tempat saya duduk sampai ke pintu gerbang halaman Baitul Ma'mur. Tahu-tahu keranjang tadi sudah penuh dengan buah-buahan. Yang mempunyai kitab tafsir Ibnu Katsir di rumah yang berbahasa Indonesia, saya tidak seudon antum tidak paham bahasa Arab, tetapi yang diterjemahkan itu tolong dibuka apa iya begitu. Jadi ya tadi gemah ripah loh jinawi betul. Subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku, membawa bromfit kiri kanannya ada keranjang kebak terong digawa nyang pasar regi gur payu 5.000 nggo tuku bensin sak liter ora sedeng. Itu yang pernah saya dengar seperti itu. Boleh ya, tapi satu sisi mata uangnya dilupakan. Ini Pak Malik gitu. Assalamualaikum. Wah, itu teman saya. Di satu sisi ya subur makmur, tetapi warabun ghafurnya nggak ada. Ini bentuk satu negara ya, satu negaranya subur, kemudian penduduknya amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, dan seterusnya. Ketemu. Yang kedua, saya tidak dapatkan di dalam kamus atau di dalam bahasa tafsir. Cuma kalau saya otak-atik yang satu itu negaranya baik, ampunan dari Allah. Yang satu negaranya tidak baik. Berkali-kali saya katakan kota batu, Makkah, kota batu. Orang bisa menanam tanaman di Makkah itu kalau batu tadi digali, panjangnya kira-kira 1 meter, lebar 1 meter, dalamnya 1 meter, batunya diangkat, dimasukkan ke dalamnya tanah. Di sana dipasang 1 keran, ditanami tumbuh. Termasuk saya pernah terangkan di Arafat itu ada namanya pohon Bung Karno. Wong PDI tak takoni malah ora mudeng. Tetapi berkat doa Nabi Ibrahim yang tadi dibaca ayatnya oleh Ustadz Ayub tadi,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati surat Ibrahim ayat 30. Lali-lali wae ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keluargaku, anakku Ismail dan ibunya Hajar di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, tapi dekat dengan Masjidil Haram. Ya Allah, aku tempatkan di sana agar mereka menegakkan sholat, dan jadikanlah hati setiap orang yang pernah ke sana rindu untuk kembali lagi mendatanginya. Ini terjadi pada setiap orang yang belum sampai ke Mekah, kepingin ke Mekah, yang sudah daftar ke wis arep mangkat malah kena Covid. Yang sudah sampai ke sana ingin 2 kali, ingin 3 kali dan seterusnya. Tapi yang terakhir di sebuah lembah batu, di sebuah kota batu, dalam arti hakiki Nabi Ibrahim berdoa warzuqhum minas samarati, ya Allah berilah kepada penduduk Makkah yang tidak ada tanamannya sama sekali itu beraneka ragam buah-buahan, dan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Harus boleh apa wae. Sampai saya pernah khutbah di Masjid Istiqomah itu keterucut golek apa wae aneh. Sampai keterucut itu, kejaba talok. Soalnya rane wong sing asam urat. Nah, mungkin antum juga bantah ya. Ya itu kan buah impor. Coba datang ke pasar buah kan. Kalau ada buah dalam negeri paling salak pondok, apel, pir, kelengkeng Bandungan, wah Surapayu itu. Berapa ribu petani kelengkeng Solo, Tigo, Bandungan, Magelang yang dulu betul-betul merupakan buah primadona, sekarang kalah dengan kelengkeng dari mana itu? Lebih besar, lebih lezat, lebih sedikit gulanya. Mereka yang kena gula pun juga tidak takut. Orang menyebutnya itu mata kucing. Kalau di Makkah itu buah impor lah, di negeri kita buah apa itu? Surikaya, wis ra eneng. Mulwa, mudeng mulwa. Tinggal nama itu. Apalagi sawo manilo, apalagi sama. Tapi ini negara yang tadi saya katakan bukan thayyibatun, tidak subur makmur, tetapi berkat doa Nabi Ibrahim dan penduduknya yang bertakwa, Allah berikan buah kepada mereka yang harganya orang beli pisang di sana lebih murah daripada kita beli pisang lokal, lebih murah daripada kita beli pisang lokal. Kita tinggal di Solo, pisangnya dari Tawangmangu. Sementara pisang yang ada di Makkah, di Madinah itu diimpor dari Peru ya. Ternyata lebih murah. Ini negeri yang kedua. Apa itu? Negerinya bukan thayyibatun tetapi warabun ghafur. Yang kita khawatirkan itu yang ketiga.
baldatun thayyibatun, tetapi tidak warobun ghafur. Masya Allah. Lah itu tadi udan marake banjir, tidak banjir tanah longsor, nggak ada hujan, nggak ada banjir, gunung meletus. Sementara saya itu setahun ini orang mangan duren, untung orang yang duduk di sebelah selatan saya itu ngeteri duren lah. Yang lainnya silahkan mendaftar. Alah, kuragase ora karu. Ya, kemarin tahun yang lalu itu. Maksud saya, duren itu semua orang mengenal itu makanan favorit. Makanan favorit. Mahal. Tapi walau alam belum tentu setiap musim bisa makan, belum tentu setiap 5 tahun sekali babar blas sakjeke urip burung mangane aneh itu. Paling-paling punggine itu dibakar ngentut bola-balik. Ada sebuah anekdot ya. Konon orang Indonesia Ibrahim, orang Indonesia ketemu dengan orang Asia Tengah, ketemu dengan orang Afghanistan. Ini ya saya juga nggak ingin menerangkan ini, saya cuma ingin sedikit tergerak mengingatkan. Begitu Taliban itu dikalahkan oleh Amerika, udah mereka terusir dan akhirnya pemerintah bonekanya Amerika itu berkuasa. Selama 20 tahun militernya dilatih oleh pelatih militer paling canggih sak dunia, Amerika. SBY pun sekolah ke sana kok. Anaknya SBY yang sekarang jadi ketua Partai Demokrat itu juga sekolah ke sana. Sampai SBY mengatakan Amerika itu negara wis lali. Aku yo meh lali. Negara saya yang kedua. Itu jadi kecanggihan militer Amerika ngelatih penduduk Afghanistan, bukan penduduk Afghanistan, militer Afghanistan selama 2 tahun. Fasilitas dicukupi segalanya, pedel, bom, peluru, granat. Fasilitas dicukupi, pakaian dicukupi, kebutuhan makan dan minum dicukupi. Wes ya, siap, mandiri, siap. Ditinggal Amerika, nggak sampai 1 bulan itu. Taliban yang pakai sayak itu, pakai jubah itu, guru, angkat kaki semuanya. Wa inna jundana lahumul, aduh, tolong dibuka surat ke-37. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentara kami lah yang betul-betul akan menang, dan itu dibuktikan oleh Allah dalam satu sisi. Nah itu saya ulangi ya, ada dialog antara orang Afghanistan dengan orang Indonesia. Negeri kamu itu 2/3 laut,
2/3. Sepertiganya daratan. Jadi kalau kamu makan tuh nasinya itu ikan laut, lauknya beras. Nyambung nggak? Wallahu alam nyindir apa karena dia juga belum pernah ke Indonesia. 2/3 wilayah negara kamu itu laut. Jadi masya Allah matang, ikan paus, ikan hiu, ikan teri, ikan lauknya nasi ya 1/3. Beda kalau kami ini negeri nggak punya laut. Jadi makan kami ya roti, makan kami ya nasi, lauknya ya daging kambing. Konon di sebuah kota seperti Bekunang gitu ya, seperti Nguter, setiap 100 meter itu ada orang jual daging kambing. Lah orang yang di Loke tadi apa jawabnya? Saya itu ditakdirkan Allah tinggal di pedalaman, ya mungkin Solo, mungkin Bekunang tadi. Yang namanya ikan segar itu belum tentu kami ketemu 1 tahun sekali. Bahkan sejak presiden dilantik sampai dilantik kembali pun belum pernah ketemu dengan ikan segar. Ngertine ya gereh, blenyek. Ikan itu dibiarkan lahir, kemudian besar, kemudian mati secara alamiah. Dan nek dicolong wong ngamuk. Ini jadi sekali lagi saya angkat ternyata faktor X. Gitu. Jadi ketika Menteri Kelautannya Pujiastuti itu berapa puluh kapal ditenggelamkan. Aku nyolong. Lah kok ora gelem mancing mbok teke wae timbangan teke wae mati tak colong sisan mungkin. Karena hasil laut yang bisa dimanfaatkan sampai hari ini setiap tahun itu tidak sampai 10%. Lainnya ya tadi lahir, gede, mati, pacaran, jadi mantan, dia anak. Baldatun thayyibatun, warobun ghafurnya ditinggalkan. Warobun ghafurnya ditinggalkan. Wis arep panen karek 2 dina dipangan tikus, arep panen karek 2 dina Allah. Ada walang sangit, ada apa lah gitu. Saya pernah dikelui juga oleh orang Bekunang itu 3 kali Ustaz saya nggak panen itu. Nah ngapa saya bilang? Ya entah ya karena ada wereng, karena ada. Saya mau menyampaikan nggak enak, tapi kalau nggak saya sampaikan kok salah. Jangan-jangan ketika antum panen terakhir ki orang mbok zakati, kotok wajahnya itu langsung pucat itu. 10% ya ki ya. Ana sak ton ki sak kental dikake uang. Bukan dikembalikan kepada Allah. Allah memberi 1 ton. Nah, tentu saja setelah kita hitung biaya nanam, biaya pupuk, biaya dan seterusnya, hasil bersih itu berapa kilo, 1/10-nya dikeluarkan untuk zakat. Saya ulangi lagi. Penduduk Sabak yang oleh Allah disebut negerinya dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi, annahum lam yaro fiha ba'udatan qattun. Selama hidup mereka tidak pernah mengenal yang namanya nyamuk. Enggak pernah kenal. Tapi ada cerita orang yang
kewarganegaraannya Singapura, anaknya belum pernah diajak ke luar negeri. Suatu ketika anaknya usia 7 atau 8 tahun, Zulkarnain ini dibawa ke Indonesia, melihat ayam, ada burung besar sekali. Karena sama sekali tidak pernah melihat ayam. Persoalannya berbeda, nggak pernah melihat nyamuk, lalat, penyakit yang diakibatkan oleh burghus, tadi binatang yang hidup, mikrobiologi yang hidup di dalam tubuh manusia dan gerogoti tubuh mereka, suatu ketika bisa menyebarkan taun. Walakumlah tidak pernah melihat kutu, wala akrob tidak pernah melihat kolo jengking, nggak pernah mengenal dintuk, kalau jengking tidak pernah. Wala khayatan dan tidak pernah mengenal ular. Wala ghairoha minal hawam dan yang lain-lain dari binatang buas, masuk harimau dan lain-lain. Idza ja'ar rakbu, apabila orang datang dari luar negeri membawa kuman, begitu dia mendekati rumahnya, kuman tadi otomatis mati. Setiap wanita yang keluar dari rumah membawa keranjang di atas kepalanya masuk ke dalam kebun buah, tidak usah harus manjat, tidak harus memakai apa namanya, songkrok itu apa? Oh, genter, dikira sosok, nggak usah dipanjat, jatuh memenuhi keranjang mereka. Semuanya Allah sebutkan ini baldatun thayyibatun, semuanya ingin. Kelanjutannya. Ayat 16, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa battalnahum bi jannataihim jannataini lawatai ukulin khamsi wa asli wa syai'im min sidrin qalil. Berubah 180 derajat. Mengapa? Baca ayat 16. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidir. Hadis Hudzaifah yang akan kita kaji itu, Rasulullah ditanya oleh dia, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kita dulu dalam keadaan jahiliyah, hidup kami enggak pakai aturan, enggak pakai, akhirnya datang Islam, akhirnya kami menjadi orang-orang Islam yang baik, seperti penduduk Sabah juga begitu. Ya Rasulullah, fahal ba'dal khairi min syarr, apakah setelah ada kebaikan itu nanti juga ada keburukan? Pada penduduk Sabah ada, pada umat Islam tidak separah dengan apa yang dialami penduduk Sabah. Terlalu dimanja oleh kehidupan. Ya, sebesar apa kemanjaan yang diberikan Allah kepada mereka, kalau itu dikontrol dengan iman dan takwa, tetap. Ya, gampangnya umpamanya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diundang prasmanan, ya. Udah masuk sate kurang-kurang, belum nanti gulenya, belum nanti rendangnya, belum nanti
Seorang mukmin tetap dia akan ngambil nasi, lauk. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam perut saya itu lebih dari sepertiga jatah. Karena sepertiga yang lain untuk air, sepertiga yang lain untuk udara. Ya seandainya suatu ketika gitu, ya enggak sampai separuh. Selama iman itu tetap ngontrol. Tapi kalau iman enggak ngontrol, Masya Allah. Saya tuh pernah gocek dengan teman ya, diundang ke sebuah hotel untuk makan bersama. Gelo aku, ngapa Ustaz? Aku kok gur nggawa weteng siji. Lah. Penduduk Sabah itu mungkin seperti itu. Iman dikesampingkan, akhirnya hawa nafsu maju ke depan. Pada puncaknya Allah murka. Negeri mereka yang subur itu ditopang oleh bendungan makhluk yang sangat besar, yang adalah bendungan raksasa. Allah perintahkan kepada tikus-tikus kayak Grogotono kan. Grogotono, ya bukan seekor dua ekor, ribuan. Akhirnya bendungan tadi bedah dan akhirnya negeri mereka tertutup oleh air, banjir terjadi. Masalahnya bukan karena musim penghujan. Orang lebih senang menyalahkan musim ya. Ngapa kita itu di Indonesia terjadi kumuh? Ya karena merupakan bagian dari lempeng sejak dari Turki sampai. Kok tidak? Mungkin ini karena dosa-dosa kita. Ibu Aisyah ditanya penduduk Madinah, guman itu, loh buminya guyuk. Ini ada apa ummul mukminin? Mungkin karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu mereka pernah mendengar bahasa zilzalah, tapi zilzalah yang ada dalam surat itu kaitannya dengan akhirat. Dari sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bendungan mereka bedah, akhirnya negeri mereka terkena banjir. Setelah itu Allah tidak memberikan kehidupan lagi karena irigasinya rusak. Yang tumbuh di sana pohon, tapi buahnya pahit. Pohon yang tidak ada manfaatnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena iman. Baldatun thayyibatun kisahnya tetap pada Sabah. Kok tidak ada wa rabbun ghafur karena kedurhakaan mereka kepada Allah. Nah, berangkat dari sini ngundang kepada kita ya. Paling tidak fa insyaallah. Kalau untuk baldatun thayyibatun ya mungkin belum dibuka pintunya oleh Allah. Lah kepada kita, kalau rumah itu kita atur dengan aturan-aturan yang ketat dari syariat Allah. Aturan-aturan yang ketat dari syariat Allah. Turunkan gambar makhluk bernyawa dari kamar tamu, dari kamar tidur, namanya begitu. Hilangkan suara-suara musik, suara-suara lagu, ya dangdutan, ya kelenengan, ya nasyid, sama saja. Cepet-cepet tidur. Jam 3, setengah 4 mulai bangun, suami istri, anak-anak yang sudah dewasa. Jam 4 lebih 30 menit bapak dan anak-anak laki-laki yang usianya sudah bisa diatur sholat subuh belum? Jamaah sudah belum? Sudah betul. Ya, gimana? Marap diwira nyambung. Ini nek subuh tidak yang masjid ora gitu loh. Insyaallah ya, insyaallah. Saya lihat di kampung saya itu jadi anak-anak kelas piro, kelas loro, kelas piro, kelas telu. Tapi
Insya Allah bukan baldatun thayyibatunnya yang terjadi, tetapi rumah itu akan diberi kedamaian. Lah piye jam 11 itu gol. Itu baru gol ya. Melihat aurat yaitu paha laki-laki. Itu aurat. Nah, belum nanti yang gambar wanita. Ustadz, TV itu sudah kuno. Asal mudeng aku nek TV sudah kuno, sing modern terus kaya ngopo. Artinya kesempatan orang untuk melihat aurat wanita, melihat perbuatan mereka dengan laki-laki di dalam gambar meskipun ya hanya kecil, itu terbuka lebar. Kalau sudah begitu ya bayangkanlah rumah kita itu negeri Sabak. Kemudian datang musibah seperti yang saya sampaikan. Ini selingan, mungkin ada yang ganjel. Kaitannya dengan ini loh. Ya? Enggak jadi, nanti tanyakan sama saya. Enggak, kasihan yang lain sama saya. Itu gocek dalam pengajian. Sampean kenal yang namanya rajungan, Mas. Rajungan itu nopo to? Itu padahal makanan ikan laut yang paling enak. Enggak kenal enggak cumi-cumi. Duh, nak cuma-cuma. Itu negeri yang 2/3 wilayahnya terdiri dari laut. Nak blenye. Balur. Yang lain? Cukup kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.